Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakira Aftani. Saya akan bercerita cerita yang berjudul Kode Rahasia Persahabatan, karya Salma Intifada. Cerita ini menceritakan tentang 3 sahabat yang memiliki kepribadian yang berbeda. Salah satunya bernama Mila. Dia memiliki hobi baru, berkirim surat dengan sahabat pena. Salah satunya lagi bernama Wuri. Dia sangat ingin tahu segalanya. Dan satunya lagi bernama Adinda. Dia seorang tunanetra atau tidak bisa melihat. Suatu hari, saat Mila, Wuri, Adinda sedang bermain, tiba-tiba kurir paket datang. Wush! Mila berlari dengan sangat kencang. Lalu Wuri dan Adinda kaget. Mila bertanya pada kurir paket, "Ada surat untuk Mila, Bang?" Kurir paket menganggukkan. Ya. Akhirnya Mila mengambil paket dan surat yang diberikan oleh kurir paket tersebut. Akhirnya Wuri bertanya, "Dapat apa, Mil?" "Ini surat dari sahabat penaku," sambil memamerkan surat yang telah diberikan oleh sahabat penanya. Akhirnya Wuri berpikir, apa itu sahabat pena? Aku belum pernah mendengarnya. Lalu ia bertanya, "Sahabat pena itu apa, Mil?" Sahabat pena adalah teman yang suka berkirim surat dengan kita. Lalu Mila menunjukkan semua koleksi surat yang telah diberikan oleh sahabat penanya. Surat itu ditulis dengan spidol warna-warni dan dihias dengan stiker yang lucu. Kata Wuri seperti ini, "Sepertinya seru sekali jika mendapatkan surat seperti itu ya." Ya, aku emang senang sekali mendapatkan surat seperti ini. Aku juga membalasnya dengan surat yang lucu. Wah, apakah aku harus mencari sahabat pena juga ya? Ya, mungkin kamu akan senang jika mendapatkan sahabat pena yang seru seperti sahabat penaku. Lalu saat dia membereskan, Adinda bergumam kecil, "Sepertinya seru sekali ya." Mereka saling pandang. Oh iya, Adinda kan seorang tunanetra yang tidak bisa melihat. Bagaimana ini? Kita harus membuatnya bisa melihat surat dari kita. Mereka tahu kalau Adinda bersekolah di sekolah luar biasa A. Dia belajar membaca dan menulis, tapi mereka tidak tahu dengan huruf apa itu. Akhirnya mereka berpikir, huruf apa ya itu? Sebelum Mila bertanya, sudah waktunya Adinda dan Wuri pulang. Keesokan harinya, saat jam istirahat, Wuri dan Mila bercakapan di depan kelas. Aku tahu huruf apa itu karena Adinda pernah memberitahu diriku. Tapi aku lupa apa namanya. Mereka berpikir, di mana kita bisa menggunakan huruf tunanetra ya? Akhirnya Wuri teringat, "Aha, aku tahu di mana itu." Lalu Mila bertanya, "Di mana itu, Wuri?" "Ada di pojok baca tunanetra di perpustakaan kota." "Bagaimana jika pulang nanti kita pergi ke sana?" "Oke, nanti aku suruh ibu untuk mengantar kita ya." "Oke, Mila." Akhirnya dia
sekolah mereka. Lalu mereka langsung pergi dan mencari. Wuri memberanikan diri untuk bertanya, "Di mana pojok tunanetra, Kak?" Kakak yang ramah menjawab, "Ada di sebelah sana." Akhirnya kakak yang ramah langsung mengantarkan Wuri dan Mila untuk pergi. Setelah sampai ke pojok-pojok tunanetra, dia diberikan sebuah buku besar dan mereka membukanya. Ternyata ada banyak huruf. Huruf itu disebut abjad Braille. Abjad ini seperti net timbul, tapi kalau diraba tidak terlalu sakit. Ternyata cara membacanya adalah diraba, bukan dilihat seperti orang biasa membacanya. Akhirnya mereka mempelajari huruf Braille. Mereka mempelajari semua titik-titik tersebut. Dari A sampai Z, dari titik sampai koma, mereka mempelajarinya. Setelah pulang, Mila mencari di internet alat untuk membuat huruf Braille. Akhirnya muncullah Regle dan Stylus. Akhirnya Wuri datang. "Mila, kamu sudah menemukan alat untuk membuat Regle dan Stylus? Untuk membuat huruf Braille?" "Ya, alatnya adalah Regle dan Stylus." "Regle dan Stylus, apa itu?" "Regle dan Stylus adalah alat untuk membuat abjad Braille. Regle berguna untuk panduan yang diketikkan di kertas. Stylus untuk menusuk-nusuk kertas tersebut agar terjadinya timbulan." Akhirnya mereka langsung mempelajarinya. "Tapi kita tidak punya Regle dan Stylus. Bagaimana ini?" Tiba-tiba ibu memanggil dengan suara yang sangat keras, "Mila, bantu ibu memberi makan burung." Saat mereka sedang mengisi, lalu Mila berpikir, "Sepertinya aku harus baik kepada ibu agar ibu memberikanku Regle dan Stylus." Lalu Mila langsung berlari kencang. Wuri mengikuti dengan langkah-langkah kecil. Saat mereka sedang mengisi pakan burung di mangkuk, tiba-tiba mereka menyadari kalau bulat-bulat seperti ini bisa juga untuk membuat huruf Braille. Akhirnya mereka menyadari biji jagung terlalu besar, kertas tidak akan muat. Jawawut terlalu kecil, mana bisa untuk membuat surat dari itu. Aha, biji kacang hijau adalah pilihan terbaiknya. Akhirnya mereka mengambil biji kacang hijau, segenggam biji kacang hijau di tangannya dan berlari di kamar. Mereka menempelnya dengan lem. Akhirnya selesai. Tunggu, tulisannya salah. Mereka memperbaiki dan diulang-ulang. Hore, akhirnya selesai. Lalu saat itu juga Adinda datang. "Aku ingin mengatakan sesuatu." "Apa itu?" Adinda jawab Wuri dengan suara yang dikecilkan. Lalu Mila berkata, "Iya, apa yang ingin kau katakan?" Adinda menjawab dengan suara yang lebih kecil lagi. "Sebenarnya lusa keluargaku akan pindah." Wuri dan Mila yang mendengarnya sangat sedih karena Wuri, Adinda, Mila telah berteman sejak kecil. Akhirnya mereka berpikir, ya surat ini harus kita buat untuk perpisahan besok. Sebaiknya kita menyiapkannya. "Wuri, antar Adinda untuk pulang ya. Aku akan menyiapkan kejutan. Nanti aku kesini lagi ya." "Ya, tapi kamu antar Adinda dulu." "Oh, siap." Lalu Mila menyelesaikannya. Dah siap. Lalu dia membungkusnya dengan kotak cantik dan dihias dengan tali pita. Keesokan harinya lusa, Wuri dan Mila bertemu di taman untuk bergegas ke rumahnya Adinda. Adinda sudah menunggu di gerbang rumah. "Hai teman-teman, aku merasa kangen kakak kalian. Pasti kalian mau kesini untuk menunjukkan keadaan padaku kan? Ya, pas 5 menit lagi keluargaku akan pindah."
Adinda meneteskan satu air mata bahagia. Terima kasih ya teman-teman. Aku akan mengingat selalu. Nanti aku akan mengirim surat dengan huruf Braille juga. Akhirnya Adinda pun masuk ke mobil. Dia berkata seperti ini. Dadah teman-teman. Walaupun Adinda tidak bisa melihat, tapi dia bisa merasakan kasih sayang dari teman-temannya. Selamat tinggal Mila, Adinda. Semoga kamu tidak